103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu kita, narasumber di studio radio DFM bersama Ibu Trimuti Andiani, owner dari Triku Cake and Cookies. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, pagi Bu Muti. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mungkin boleh deketin lagi ke mic-nya Bu. Ya. Apa kabar Bu Muti? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Tadi di jalan lancar. Apa kena macet juga? Macet, Di mana macetnya? masih deket daerah Kemayoran juga sih. Oh, daerah Kemayoran. Ibu, Oke. Ibu kesini sama siapa, Bu? Sama pasukan saya, teman-teman saya. Oke, DFM Mania. Kita mungkin langsung ke pertanyaan ya Bu Muti ya. Terkait dengan tema kita pagi ini, mungkin bisa diceritain dulu nih kepada pendengar kita DFM Mania, bagaimana sejarah pertama kali membuka usaha Triku Cake and Cookies ini. Silakan Bu Muti. Baik, terima kasih. Awalnya itu setelah saya berhenti kerja, saya dulu kerja di salah satu bank swasta Oke. di Jakarta. Tahun 2016 sekitar bulan Maret itu saya udah mulai usaha kue dan ngikutin kursus-kursus kue gitu ya Mbak ya. Nah terus setelah kursus kue saya coba praktek kue, terus saya jual ke kakak dulu ya, terutama ke keluarga, terus baru ke teman-teman. Nah terus semakin lama semakin berkembang, banyak kursus-kursus yang saya ikutin. Jadi saya nggak hanya satu kue gitu, misalnya kursus yang lain-lainnya juga saya ikutin seperti itu. Nah terus juga saya untuk pemilihan brandnya itu awalnya saya bingung apa ya nama brandnya gitu. Akhirnya saya pakai nama Trikue, artinya tuh kue tri. Sebenarnya sih artinya seperti itu. Oh, kue. Iya, Trikue itu jadi makanya saya bacanya Trikue. Jadi maksudnya kuenya tri gitu. Oke. Seperti itu. Awalnya sih seperti itu. Soalnya nama ibunya Trimuti. Iya, betul. Biar gampang diingat, oh iya nih kuenya tri gitu. Seperti itu aja sih. Ini udah ada sejak tahun berapa sih Bu Muti? Saya mulainya di Maret 2016. Oh, masih udah lumayan itu ya. Iya. 16 sampai sekarang 2023. Oke, dan ini Ibu nih, kalau terkait dengan yang menjadikan Ibu motivasi atau mempunyai ide terinspirasi untuk buka usaha tersebut ini dari mana, Bu? Ya awalnya kan karena saya udah berhenti kerja, mau nggak mau saya harus cari uang lagi dong. Motivasinya sih pertama ya itu cari uang juga. Motivasi awalnya cari uang, intinya sih seperti itu. Tapi emang suka kue dari dulu? Sebenarnya saya lebih suka masak ya dibanding kue, tapi karena saya kursusnya lebih banyak ke kue, akhirnya saya lebih banyak ke kue sekarang. Oke, kue-kue kering kayak gini ya Bu. Ada kue-kue basahnya juga nggak sih? Ada, awalnya tuh saya bikin kue-kue basah, jajanan pasar. Terus juga saya terima snack box seperti itu ya, pesanan-pesanan jajanan pasar, snack box. Nah tapi karena makin berkembang kesininya, saya sering ikut bazar, jadi saya lebih ke yang makanan yang kering-kering. Oh, kering-kering. Iya, kayak cheese stick, akar kelapa, sama sebenarnya satu lagi ada keripik bawang. Keripik bawang. Iya, jadi kalau bazar saya bawanya 3 itu. Yang kering ya Bu Iya, ya? betul. Ini terkait dengan lokasinya nih Bu. Ini lokasi usahanya di mana nih? Persisnya di mana? Dan operasional bukanya itu dari jam berapa ke jam berapa? Ini kebetulan karena saya belum punya tempat, jadi sementara masih di rumah di asrama polisi Kemayoran. Kalau untuk jam bukanya karena di rumah ya nggak ada batasan ya, seperti itu aja. Oh. Berarti ini pesannya bisa online, by Bisa, WhatsApp iya, gitu ya Bu ya? biasanya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu juga nih Bu Muti, dari dulu semenjak usaha ini ada, modalnya itu dari sendiri atau dari mana Bu? Iya, modal sendiri sih. Modal sendiri ya? Iya. Oke, ini pertama awal membuka ini modalnya berapa Bu? Kalau nggak salah itu sekitar 2-3 jutaan. Oh, kalau omset selama per bulan? Kalau sekarang ya, sekarang ini omset saya itu kurang lebih sekitar 8-10. Oke, 8 sampai 10 ya. Gede banget. Kenapa nggak mau ada niatan untuk buka cabang gitu? Atau Niatnya buka saya malah toko? pengen punya toko sendiri, ya, tapi modalnya belum cukup. Kalau kita doain ya deh sama dia. Iya. Amin. Oke, ini kalau ngomongin tentang menu apa aja sih Bu yang dijual atau varian-varian kue apa sih yang ada di Triku ini? Kalau untuk yang kayak kue basah itu sekarang ini lebih sesuai pesanan. Oke. Iya. Kalau kayak cheese stick, akar kelapa itu hampir seminggu tuh saya berapa kali bikin.
karena pesanannya itu dua ini yang termasuk bestseller saya. Oh, akar kelapa sama Cistik. cistik. Cistiknya itu karena saya menggunakan keju edam. Gitu. Oh, itu yang paling best seller, Bu. Iya, dan dua menu-menu ini yang best lain. sellernya dari Trikwe. Oh, oke. Ini kalau makanan kering gini biasanya tahannya sampai berapa lama, Bu? 3 bulan itu kok awet ya Mbak ya, tahan. 3 bulan. Iya. Oke, ini mencakup ada suhu ruang gitu nggak sih, Bu? Apa enggak? Oh, Enggak sih ya. penyimpanannya. Iya. Enggak sih, kalau di suhu ruang aja kan ini kan karena kemasannya juga udah ada apa sih zippernya ya. Iya, Jadi iya. kalau nggak habis kan bisa ditutup kembali. Oh iya, ini packagingnya. Iya. Oke. Bagus Oke, juga. ini kalau untuk menu lebaran kira-kira ada nggak nih, Bu, menu baru untuk lebaran? Biasanya kan kalau lebaran tuh suka Iya. ada kue-kue kering Iya. gitu. Kayak Ya, nastar, putri iya, salju. betul. Kalau untuk kue kering saya memang biasanya edisinya tuh khusus ya, kayak lebaran, Natal atau Imlek tuh seperti itu, kayak nastar, kastengel, putri salju, sagu keju, cuy kaso, seperti itu, kue kacang, ada sih itu. Berarti kalau sekarang ada Ada. ya. Lagi bikin. Lagi Lagi bikin. bikin. Oh, kayaknya lagi banyak orderan nih kayaknya. Alhamdulillah. Soalnya momennya lagi Oh, lebaran nih. Iya, iya. betul. Ini kalau terkait dengan range harganya nih, Bu. Ini dari harga yang kayak yang misalkan akar kelapa dengan yang ini Cistik. Ya. Itu dari berapa sampai berapa, Bu, range harganya? Kalau akar kelapa itu saya ada 2 kemasan. Kalau kemasan seperti ini harganya sekitar 30.000. Oke, yang kemasan Iya. seperti ini Iya, ya. kalau kemasan yang putih biasa itu 20. Oke. Oh. Kalau ini nih yang Ini kan untuk 100 gram, saya ada yang 250 gram untuk akar kelapa itu saya jual 40.000. Itu yang paling besar. Iya. Oh, 40.000 ya. Kalau cistik tuh ke sekitar 25 sampai 60. Oke. ini kalau yang ini, Bu, ini nastar ya? Kalau nastar saya jual 80 untuk kemasan untuk toples yang 500 gram. Oh, 80.000 Iya. untuk Segini toples yang 80.000. 500 Ini gram. yang 250. Oh, ini 250. Iya. Kalau untuk kastengelnya saya jual 85. 85. Iya. Oke. Ini yang bisa membedakan atau rahasia apa sih, Bu, cemilan Trikwe cake and cookies ini jika dibandingkan dengan cemilan-cemilan yang lain? Kalau untuk akar kelapa itu kalau orang dulu itu identik akar kelapa kan tuh keras ya, terus mungkin panjang-panjang. Nah kalau akar kelapa saya itu dia itu renyah, terus gurihnya dari wijennya, terus juga empuk gitu loh, dan nggak terlalu panjang-panjang juga sih. Oh, itu yang membedakan sama akar kelapa yang lain. Iya. Kalau yang lainnya, Bu, mungkin dari cistiknya. Kalau cistiknya itu saya pakai keju edam. Keju edam. Iya, keju edam. Jadi mungkin yang beda itu kali ya, keju edamnya. Oh, Jadi kejunya berasa. Betul. Ada nggak sih, Bu, nastar yang nggak bikin seret? Nggak Mungkin ada ya? Habis makan minum. Iya, harus gitu ya. Itu kalau habis makan nastar pasti seret. Itu kenapa gitu ya? Beda kalau akar Kalau kelapa. menteganya kali ya, Bu ya. Iya. Kurang tahu juga deh. Ya, mungkin terigunya kebanyakan. Oke. Ini bahan baku, terkait dengan bahan baku nih, Bu, kali ini. Bahan baku atau bumbu dan lainnya ini biasanya diambil dari mana atau bikin sendiri nih, Bu? Bumbunya tuh maksudnya Kalau ini kayak yang cistiknya bahan gitu. bahannya, komposisinya, Ya, iya. itu beli lah. Beli. Oh, semuanya beli pure, Iya. nggak ada yang bikin sendiri Nggak ada. adonan. Oke. Oke, kalau edisi lebaran gini biasanya yang best seller apa, Bu? Dari kue-kue lebaran. Biasanya nastar sama kastengel. Oh, nastar Iya. sama kastengel ya. Iya. Kalau Bang Ilham sukanya apa kalau kue lebaran? Dia suka semuanya kan? Suka semuanya, jangan ditanya. Iya. Suka ngabisin aja. Ini terkait dengan cara pemesanan. Kebetulan ada yang nanya nih dari WhatsApp kita, dari Bang Jais Talib nih. Katanya apakah bisa dipesan via online ke daerah Depok? Terus ongkirnya gimana? Gitu, silakan Bu Muti. Ya, kalau untuk pesan online bisa. Saya tuh ada di aplikasinya Padi UMKM. Jadi kalau mau pesan online bisa ke aplikasi Padi UMKM. Untuk ongkir biasanya sih ditanggung oleh pembeli ya. Oke. Oke, itu bisa ditanggung oleh pembeli tuh Iya. ya. Ini kalau misalkan terkait dengan pesan untuk acara, misalnya ada acara pesta, pernikahan, acara rapat kantor, itu bisa dihubungi kemana, Bu? Apa ada nomor telepon? Oh iya. Kalau untuk pesanan bisa menghubungi di nomor
telepon saya di 0858 0907 3256. Oke, nanti lebih lengkapnya mungkin bisa Iya. dicantelin nanti di YouTube Iya. di sini ya. Oh iya, di description box ya. Deskripsinya ya. Oke, DFM Mania, ini juga masih ada pertanyaan nih, Bu Muti dari Jakarta Pusat, Bang Ramlan nih katanya. Mau tanya nih, untuk cemilan berbuka puasa empuk dan renyah banget. Nah, kalau empuk dan renyah pasti bisa nggak nih buat orang di usia 73, dan untuk di usia 70 apakah masih aman? Kalau menurut saya sih aman ya untuk usia-usia umur di atas 70, karena cemilan saya itu memang benar-benar empuk, terus juga renyah gitu. Itu udah pasti aman ya. Iya. Berarti untuk Iya. usia 70-an ya udah pasti aman kok. Aman, Bang. Tenang aja Bang. Untuk orang Ya. tuanya nih pasti Iya, nih. nih. Nih dia juga nanya terkait harganya, Pak. Tadi kan kita udah spill juga. Iya. Mungkin bisa diulangin lagi. Boleh. Untuk harganya itu untuk akar kelapa 30.000 untuk kemasan 100 gram, untuk cheese sticknya 35.000 untuk ukuran 100 gram, kemasan 100 gram. Oke, itu dia ya, Bang Ramlan di Ini Jakarta katanya Pusat. pembuatannya kan di rumah ya, Bu Betul. ya. Alamatnya di mana, Bu? Soalnya dia nanya juga nih, apakah di daerah saya ada nggak nih? Dia Iya. di Jakpus soalnya. Jakarta Oh. Pusat bisa. Ya, kebetulan alamatnya masih di Asrama Polisi Kemayoran, Jakarta Pusat juga sih. Oh, masih di daerah Jakarta Iya. Pusat Deket tuh. sih. Masih Deket satu ya? wilayah Deket. satu. Iya. Udah motoran aja Bang Ramlan ke sana kan, nanti kontak by WA. Iya, Gitu kan, bikin boleh, janji boleh. mau ngambil gitu loh Bang Ramlan. Oke, ini Bu, ini juga ada penanya juga dari via WhatsApp nih dari Mama Dea nih ya. Assalamualaikum Nuril nih Ibu Muti, mau tanya sama Ibu Muti. Untuk makanan produk Ibu ini amankah dikonsumsi untuk balita atau lansia? Kalau yang lansia kan tadi kan udah. kata Iya. Ibu. Kalau untuk balita Kalau balita, selama balitanya udah punya gigi, menurut saya sih aman ya. aman-aman aja. Iya, karena memang empuk kok. Empuk. Iya. Jadi nggak begitu untuk nyangkut keras, di gigi enggak. apa di gusi gitu ya. Iya. Oke, ini kita lanjut lagi ke pertanyaannya nih Bu. Kalau ngomongin bisnis kue, kayak kue kering atau juga kue-kue basah tadi ya Bu ya, apa sih Bu hambatan atau kendala yang biasanya dialami dalam berbisnis? Silakan Bu Muti. Kalau buat saya pribadi, hambatannya tuh selama ini masih untuk di pemasaran. Iya, karena saat ini saya hanya dari teman, dari mulut ke mulut, terus keluarga yang udah kenal aja gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kan memang karena saya ikut di bawahnya Jackpreneur, jadi sering ada bazar yang berbayar juga saya ikutin. Jadi mungkin saya brandingnya di bazar-bazar. Di bazar-bazar. Iya. Oke. Kalau ngomongin pemasaran nih, selain di bazar, Ibu Muti biasanya promosinya lewat mana aja? Ya paling dari promosinya ke teman-teman aja sih saya. Tapi ada nggak sih Bu di digital gitu, kayak misalnya di marketplace, atau mungkin ada DV mana yang mau mesen atau mau ngeliat dulu, mau ngepoin dari menu-menunya gitu. Oh. Ya itu di Padi UMKM. Di UMKM. Ya biasanya setiap hari Jumat itu Padi UMKM itu mengadakan belanja Jumat beli lokal gitu, kayak belanja beli lokal. Biasanya di sana itu ada promo-promonya. Oh, ada Iya, diskon-diskonnya ada di setiap hari diskon-diskonnya, Jumatnya betul. ya? Oke. Di hari Jumat ya Bu ya berarti Betul, ya? hari Wih, Jumat. barokah tuh. Iya, lumayan kan diskon. Oke, sih, tapi DP Lumayan juga banget. bisa kepoin Instagramnya ya Bu ya? Boleh, Instagram saya di _cake and cookies. Nah, itu dia DP Mania. Nanti kan kita cantumin, tenang aja kalau misalnya pada lupa ya. Mau pada kepo di Kalau mana. penasaran gitu akar kelapa tuh bentuknya gimana sih? Itu langsung aja di follow, jangan lupa Instagramnya DP Mania. Oke nih Bu, ini terkait dengan karyawan nih Bu. Apa Ibu udah ada punya karyawan yang dipekerjakan sampai berapa dan sekarang? Biasanya kalau pesanan saya lagi banyak, saya dibantu bisa sampai 2 orang sih. 2 orang. Ya untuk pengemasannya. Oh, berarti Ibu biasanya sendiri ya, independen? Iya, kalau misalnya pesanannya biasa aja ya saya kerjain sendiri. Kecuali udah banyak, itu saya biasanya ada 2 orang yang bantuin. Mandiri sekali Ibu ini. Kalau dari Nggak sanggup Jakpus, bayarnya Mas kalau Oh, banyak-banyak. Iya sih. atau Bang Ilham mau kali Iya, boleh boleh. diajak bantuin gitu, bungkus-bungkusin. Kalau dari Jakpus nih Bu, biasanya paling jauh pengirimannya kemana Bu? Pengirimannya terakhir itu saya Bekasi. Bekasi. Hmm. Oh, itu paling jauh Bekasi. Oke.
mungkin bisa abis ini sampai ke luar pulau apa Ya, luar kota. biasanya Amin, kalau luar amin. pulau itu dibawa sama temen sih yang kebetulan Temen. lagi tugas Oh, atau just tip. Just just tip. tip. Iya. Kalau kata anak zaman sekarang Just tip ya. Oke Oke. nih Bu, ini untuk kedepannya nih Bu, apakah ada rencana ingin mengembangkan usaha selain usaha trik cake and cookies ini Bu? Ya pengennya sih seperti ya itu tadi kepengennya punya toko sendiri gitu kan. Jadi kalau punya toko sendiri mungkin teman-teman juga ada yang mau nitip-nitip kan bisa. Ah iya Gitu. benar banget sih untuk nitip-nitip. Iya, DFM Mania. Tadi Ibu sempat disinggung juga suka ikut kursus. Ya. Iya. Mungkin untuk DFM Mania nih di luar sana yang lagi dengerin kita siaran juga pengen nih buka usaha, pengen ikut kursus tapi nggak tahu caranya. Ibu biasanya kursus di mana sih Bu? Saya terakhir kursus itu di Depok. Pertama saya di Pondok Kelapa di Dapur Dian. Saya kursus pertama kali saya di situ di Dapur Dian di Pondok Kelapa. Nah terus setelah itu saya di Depok di Savila Banking. Tapi kebetulan karena ownernya sekarang udah meninggal, jadi kayaknya udah nggak pernah ngadain kursus-kursus lagi. Sampai ke Bogor saya juga kursus. Kalau kursus gitu biasanya berapa lama Bu? Sehari aja. Oh sehari aja, sesuai kayak demo menunya. masak gitu ya atau Enggak, gimana? praktek langsung kita. Terus hasilnya dibawa pulang. Oh. Oh, Iya, gitu. iya, iya. Wih keren ya. Bisa kali Itu kursus itu penting Bang Ilham soalnya ya kan. Soalnya kan juga Nurul kayak keseringan katanya bikin kue kan kalau lagi di kampung ikut kursus Iya itu mah bantuin orang tua. Ya soalnya kan gini ya Mbak, kalau kita apa sih lihat resep itu kan ya seperti itu aja. Tapi kalau kita kursus kan ada trik and tip yang kita nggak tahu kan. Jadi Iya. kita dikasih tahu kan sama gurunya tipsnya harus begini gini, triknya harus gini gitu. Oh, berarti worth it lah ya Iya, ikut kursus itu. betul. Oh. Kita juga kepo nih, biasanya kalau ikut kursus tuh biayanya berapa sih Bu? Biasa sih tergantung menu, kadang 300, kadang 400. Jadi tergantung apa sih kursus yang kita ikutin tuh hari itu apa gitu menunya. Jadi tergantung harganya. Nah itu dia DFM Mania ya. Mungkin bisa ditambah lagi sedikit modalnya ikut kursus gitu Ikut Bang kursus, Ilham iya. ya. Karena banyak manfaatnya dan kata Bu Muti worth it. What? Iya. 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 Bagaimana kita masih bersama dengan owner dari Triku Cake and Cookies, Ibu Trimuti Andiani. Oke Bu, ini kita lanjut lagi ya Bu. Ini terkait dengan apakah ini cemilan Ibu tersendiri ini semuanya udah sertifikasi halal dan sudah terdaftar di BPOM. Kalau halal sudah, PRT juga sudah. Oh sudah semua. Oh Sudah berarti nih. aman ya. Sudah. Bisa kita lihat di kemasannya juga ada Iya. nih Bang Ilham nih. Oh udah ada Bu. Halal. Karena kan sekarang wajib kan tahun depan apalagi kan Iya. semuanya harus Halal. bersertifikasi Oke, halal. oh. Ini ada ide-ide untuk di dalam apa kemasan ini ada nggak sih Bu? Apa ya kira-kira dapat hadiah gitu dalamnya atau bisa ditukar? Ini digosok dapet ya? Itu kayak jajanan zaman dulu dong ya. Anda anak-anak. belum beruntung coba lagi. Iya. Buat Nggak bisa ada. menarik ada aja. peminat mungkin kan? Hmm. Tapi kalau misalnya ini beli paketan gitu ada nggak Bu? Paket kayak promo murah, misalnya kita beli banyak nih, minimal ada suruh beli 10 Oh macam ada, gitu. itu sih nanti ada kalau misalnya seperti itu promonya pasti ada. Biasanya saya kurangin, saya kasih diskon Oh, ada- seperti atau enggak saya kasih bonus apa gitu. Oh. Ini disusun bisa jadiin parcel lebaran nih Bang Iya. Ilham. Iya benar. Mm-mm. Oke Ibu. Ini kalau semuanya produk-produk Ibu apakah menggunakan bahan pengawet atau gimana Bu? Enggak pakai bahan pengawet, saya hanya pakainya sih penyedap rasa kalau untuk tambahannya ya. Mm-mm. Kalau pengawet sih enggak. Oke, berarti Berarti no aman pengawet. ya. Aman ya. Aman Ini- dikonsumsi. Cocok nih buat Ini semua. dari WhatsApp nih Bu, ada semangat Iya. juga buat Ibu Muti dari Bang Suherman. Katanya soalnya sama-sama pelaku usaha nih Bang Oke, Suherman makasih jual Bang somai. Herman. Oke. Semangat dan sukses gitu katanya. Bisa tuh di Terima kasih Bang kombinasi Herman tuh. supportnya. Iya sama Bang Suherman nih, Bang Suherman nih kombinasi sama cheese sticknya, somainya ya kan. Oke nih Bu nih terkait dengan usaha Ibu nih Bu. Sebelum kita mengakhiri acara ini nih Bu, udah nggak kerasa mau jam 10 nih ya. Ini apa kunci sukses atau tips-tips usaha cemilan untuk masyarakat luas dan khususnya untuk DV Mania nih yang ingin menjadi wirausahawan camilan seperti Ibu? Ada nggak sih Bu? Ya kalau selama ini sih yang saya jalanin dijalanin terus konsisten dengan apa yang sudah dikerjakan, inovasi gitu aja sih. Inovasi harus tekun juga nih sih, Bu. Betul. Ya. Tekun. Oke, DFM Mania itu tadi kunci atau tips sukses usaha cemilan dari Ibu Muti. Konsisten, ya kan? Ya. Terus apa lagi tadi?
Apa yo? Inovasi, dijalani. Itu yang penting tuh inovasi Iya. sebenarnya. Terus juga apa ya, apa yang kita kerjakan tuh dengan suka gitu ya. Jadi kan kalau kita suka ngejalanin pasti hasilnya kan juga bagus ya. Bagus iya. Terkait Dengan hati mengerjakannya. dengan hati. Itu kemarin ada tuh apa ungkapan keren, love what you do what you love. Artinya Jadi kayak cintai apa yang kamu lakukan apa yang kamu cintai Oke. gitu. Ya DFM Mania. I like Betul. it. Terima kasih Ibu Tri Mutian Sama-sama, Diani, Mbak owner Nurul, dari Mas Ilham. Triku Iya. Cake and Cookies. Terima kasih banyak Terima Bu, kasih sudah banyak Bu udah hadir menyempatkan. atau mampir ke sini ya, Bu. Sama-sama Mbak Nurul, Mas Ilham. Ya, semoga ntar nih usaha ini bisa terus mengembangkan sayapnya ke Nusantara. Amin, Amin. amin. Doa Iya, kita kan? tadi kan keinginannya supaya punya toko sendiri, semoga Betul. segera terwujud ya Bu ya. Amin. Amin. Juga sukses untuk orderannya nih di momentum Amin. Lebaran juga. Bener banget, siap-siap membludak ya Bu. Iya. Mbak Nurul sama Mas Ilham kalau mau order juga boleh. Oke, bisa. Nomor WhatsApp ada Bu? Mana Bu? Coba Ada. hilangin lagi dah. Ya bisa, kalau yang mau order boleh WhatsApp ke nomor 0858 Oke. 0907 3256 atau ke IG saya di trikwe_cake and cookies. Oke, itu dia DP Mania. Jangan lupa di follow juga DFM Mania. Iya. Oke, terima kasih Bu Muti. Terima kasih juga Terima buat kasih. DFM Mania yang sudah menyimak talk show-nya. Kita ketemu lagi nanti di next episode Inspirasi dan Mandiri berikutnya DFM Ya. Mania. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.